Sains memiliki sihirnya sendiri. Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran. Mari baca teks dan suara. The Magic of Reality, karangan Richard Dawkins. Akhir cerita. Mari kembali ke permainan kartu yang sudah saya bicarakan di bab pertama. Anda ingat bahwa kita membayangkan 4 pemain masing-masing mendapatkan pembagian kartu yang sama, semuanya gambarnya. Keriting semua, hati semua, skop semua, wajik semua. Bila itu benar-benar terjadi, bagaimana seharusnya anggapan kita tentangnya? Lagi-lagi, kita bisa menuliskan ketiga kemungkinan. Yang pertama, ada semacam mujizat supranatural ditimbulkan oleh seorang penyihir, tukang tenung, orang sakti, atau dewa dengan kekuatan istimewa yang melanggar hukum-hukum sains sedemikian rupa sehingga mengubah semua hati, keriting, wajik, dan skop kecil pada kartu-kartu itu sehingga semuanya berposisi sempurna saat dikocok. 2. Itu adalah kebetulan luar biasa, kecocokan kebetulan saja menghasilkan pembagian kartu yang sempurna. 3. Seseorang telah melakukan trik sulap yang cerdas, barangkali menggantikan tumpukan kartu yang kita lihat dikocok di depan mata kita dengan tumpukan kartu yang sudah dikerjai, yang dia sembunyikan dalam lengan bajunya. Sekarang, bagaimana menurut Anda? Mengingat pesan Hume, masing-masing kemungkinan itu mungkin tampaknya sulit dipercaya, namun kemungkinan 3 sejauh ini adalah yang paling mudah dipercaya. Kemungkinan 2 bisa terjadi, namun kita telah menghitung seberapa kecil kemungkinannya dan memang sangat kecil. Perbandingannya terlihat pada teks. Kita tidak bisa menghitung probabilitas kemungkinan 1 sampai setepat itu, tapi pikirkan saja. Semua kekuatan atau gaya yang tak pernah ditunjukkan sepenuhnya dan yang tak dipahami seseorang pun memanipulasi tinta cetak merah dan hitam pada lusinan kartu secara bersamaan. Anda mungkin ragu-ragu menggunakan kata yang keras seperti mustahil, namun Hume tidak meminta Anda melakukan sesuatu. Yang dia minta Anda lakukan hanyalah membandingkannya dengan alternatif-alternatif yang ada, yang dalam kasus ini terdiri atas trik sulap dan keberuntungan luar biasa. Bukankah kita semua pernah melihat trik sulap yang setidak-tidaknya sama membingungkannya dengan ini? Jelaslah penjelasan yang paling mungkin bagi pembagian kartu yang sempurna itu bukanlah murni keberuntungan, apalagi campur tangan ajaib terhadap hukum-hukum alam, melainkan trik oleh pesulap atau pemain yang tidak jujur. Mari kita tengok satu lagi kisah mujizat yang terkenal, yaitu yang saya sebutkan sebelumnya mengenai pengkhotbah bernama Yesus yang mengubah air menjadi anggur. Lagi-lagi kita bisa susun datar 3 jenis penjelasan yang memungkinkan. Yang pertama, hal itu benar-benar terjadi, air betul-betul berubah menjadi anggur. Yang kedua, hal itu adalah trik sulap yang cerdik. Yang ketiga, tidak ada yang terjadi sama sekali. Semua itu hanya cerita, sekeping fiksi yang dikarang oleh seseorang. Atau ada suatu kesalahpahaman mengenai sesuatu yang betul-betul terjadi, namun tidak seluar biasa itu. Saya pikir tidak ada banyak keraguan mengenai urutan-urutan besarnya kemungkinan di sini. Bila benar penjelasan satu melanggar sejumlah asas sains paling dasar yang kita ketahui untuk jenis alasan yang sama dengan yang kita temui di bab pertama, sewaktu membicarakan soal labu dan kereta kuda, katak dan pangeran. Molekul-molekul air murni haruslah diubah menjadi campuran berbagai molekul termasuk alkohol, tanin, berbagai jenis gula, dan beraneka ragam molekul lainnya. Penjelasan-penjelasan alternatifnya haruslah sangat lebih kecil kemungkinannya bila yang satu ini yang dipilih sebagai yang paling mungkin di antara semuanya.
Mungkin saja itu trik sulap, namun kalah mungkin daripada penjelasan 3. Mengapa repot-repot mengusulkan suatu trik sulap mengingat betapa kurangnya bukti bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi? Bahkan mengapa terpikir soal trik sulap kalau penjelasan 3 sangat besar kemungkinannya bila dibandingkan? Pastilah ada yang mengarang kisah itu. Manusia membuat cerita setiap saat. Itulah yang namanya fiksi. Oleh karena sangat mungkin kisah itu fiksi, kita tidak perlu merepot-repotkan diri untuk memikirkan soal trik sulap. Apalagi mujizat sungguhan yang melanggar hukum-hukum sains dan membalikkan segala yang kita ketahui dan pahami mengenai bagaimana alam semesta bekerja. Dan nyatanya kita tahu bahwa fiksi telah dikarang-karang melalui pengkhotbah yang bernama Yesus ini. Misalnya, ada lagu singkat yang merdu berjudul Cherry Tree Carol yang mungkin Anda pernah dengar atau nyanyikan. Lagu itu adalah tentang Yesus ketika masih berada dalam rahim ibunya dan dia sedang berjalan bersama suaminya Yusuf di dekat sebuah pohon ceri. Maria menginginkan sejumlah ceri, namun buah pohon itu terlalu tinggi letaknya dan dia tidak bisa menggapainya. Yusuf sedang tidak berniat memanjat pohon. Maka berbicaralah bayi Yesus dari dalam rahim Maria, teks seperti pada gambar. Anda tidak temukan kisah pohon ceri itu di kitab suci kuno manapun. Tidak seorang pun secara harfiah, tidak seorang pun yang berpengetahuan atau berpendidikan baik menganggap lagu itu lebih daripada sekedar fiksi. Banyak orang yang berpikir kisah air menjadi anggur itu benar. Namun semuanya setuju bahwa kisah pohon ceri itu fiksi. Kisah pohon ceri itu baru dikarang sekitar 500 tahun silam. Kisah air menjadi anggur berusia lebih tua. Kisah tersebut muncul dalam salah satu dari keempat Injil dalam agama Kristen. Namun tidak ada alasan untuk mempercayainya sebagai sesuatu yang tak lebih daripada kisah rekaan. Hanya dibuat beberapa abad sebelum kisah mengenai pohon ceri. Keempat Injil itu membicarakan, ditulis lama setelah terjadinya peristiwa-peristiwa yang mereka coba jabarkan, dan tidak ada satupun yang ditulis oleh saksi mata. Maka bisalah kita kesimpulkan bahwa kisah air menjadi anggur itu adalah fiksi murni, sama seperti kisah pohon ceri. Kita bisa katakan hal yang sama mengenai semua hal yang konon merupakan keajaiban. Semua penjelasan supranatural untuk apapun, anggaplah terjadi sesuatu yang kita pahami dan kita tidak menemukan bukti bahwa peristiwa itu adalah tipuan, sulap ataupun kebohongan. Bisakah kita simpulkan bahwa peristiwa itu bersifat supranatural? Tidak. Seperti yang saya jelaskan di bab 1. Itu akan mengakhiri semua diskusi atau penyelidikan lebih lanjut, mendaku bahwa tidak akan pernah ada penjelasan alamiah yang mungkin adalah suatu kemalasan, bahkan ketidakjujuran. Jika kita nyatakan bahwa sesuatu yang aneh pastilah supranatural, kita bukan hanya mengatakan bahwa kita sekarang tidak memahaminya. Kita menyerah dan mengatakan bahwa hal itu tidak akan pernah bisa dipahami. Subbab keajaiban hari ini, teknologi esok hari. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan bahkan oleh ilmuwan-ilmuwan terbaik masa kini. Namun itu bukan berarti kita harus memutuskan semua penyelidikan dengan beralih ke penjelasan palsu yang membawa-bawa sihir atau hal supranatural yang sebenarnya tidak menjelaskan apapun. Bayangkan saja bagaimana seseorang dari zaman pertengahan, bahkan yang paling terdidik pada zamannya, akan bereaksi jika dia melihat pesawat jet, komputer, telepon genggam, atau peralatan navigasi satelit. Dia barangkali akan menyebut semua peralatan itu supranatural atau keajaiban. Namun peralatan-peralatan itu sekarang biasa saja, dan kita tahu bagaimana alat-alat itu bekerja karena mereka dibuat oleh manusia sesuai asas-asas sains. Tidak ada perlunya membawa-bawa sihir atau keajaiban atau hal supranatural. Dan kini kita mengetahui bahwa orang zaman pertengahan itu salah bila melakukan hal tersebut.
Kita tidak perlu mundur jauh-jauh ke zaman pertengahan untuk menunjukkan itu. Sekelompok penjahat internasional zaman Ratu Victoria yang diperlengkapi dengan telepon genggam modern dapat mengkoordinasikan kegiatan mereka dalam cara-cara yang akan terlihat seperti telepati bagi Sherlock Holmes. Dalam dunia Holmes, seorang tertuduh dalam kasus pembunuhan yang bisa membuktikan bahwa dia ada di New York pada malam setelah pembunuhan itu dilakukan di London, berarti memiliki alibi sempurna, sebab pada akhir abad ke-19 mustahil untuk berada di New York dan di London pada hari yang sama. Siapapun yang mengaku demikian pastilah seolah menggunakan kekuatan supranatural. Namun, pesawat jet modern membuat hal tersebut gampang. Penulis fiksi sains terkemuka Arthur Clarke merangkum poin tersebut sebagai hukum ketiga Clarke. Teknologi apapun yang cukup maju tidak bisa dibedakan dengan sihir. Bila ada mesin waktu yang bisa membawa kita maju kira-kira seabad ke depan, kita akan melihat keajaiban-keajaiban yang hari ini kita anggap mustahil atau mujizat. Namun bukan berarti bahwa segala sesuatu yang kita anggap mustahil hari ini akan terjadi di masa depan. Penulis fiksi sains bisa dengan mudah membayangkan mesin waktu atau mesin anti-gravitasi atau roket yang bisa menggerakkan kita lebih cepat daripada cahaya. Namun fakta bahwa kita bisa membayangkannya bukanlah alasan untuk menganggap bahwa mesin-mesin semacam itu akan menjadi kenyataan suatu hari nanti. Sejumlah hal yang kita bayangkan hari ini mungkin akan menjadi nyata, sebagian besar tidak akan terwujud. Semakin kita pikirkan, semakin kita sadari bahwa gagasan mengenai keajaiban supranatural itu sendiri adalah omong kosong. Bila terjadi sesuatu yang tampaknya tidak bisa dijelaskan oleh sains, kita bisa menyimpulkan satu di antara dua hal, entah itu tidak benar-benar terjadi atau kita telah terbentur kekurangan sains pada masa kini. Bila sains masa kini berhadapan dengan suatu hasil pengamatan atau hasil percobaan yang tidak bisa dijelaskan, maka kita tidak boleh berhenti sampai kita berhasil memperbaiki sains kita, sehingga kita disediakan penjelasan bila dibutuhkan jenis sains yang secara radikal baru, sains revolusioner yang sedemikian aneh sehingga ilmuwan-ilmuwan lama sulit mengenalinya sebagai sains tidak apa-apa juga. Hal itu sudah pernah terjadi, tapi jangan kelewatan malas, kelewat mudah menyerah, sampai-sampai mengatakan pasti itu supranatural atau pasti itu keajaiban. Katakanlah bahwa hal itu merupakan teka-teki aneh, tantangan yang harus kita hadapi. Entah kita hadapi tantangan dengan mempertanyakan kebenaran pengamatan atau mengembangkan sains kita ke arah yang baru. Tanggapan yang berani dan sepantasnya terhadap tantangan semacam itu adalah menjegalnya secara langsung. Dan sampai kita menemukan jawaban yang sepantasnya bagi misteri itu, sangatlah tidak apa-apa untuk mengatakan ini sesuatu yang belum kami pahami, namun kami sedang mempelajarinya. Bahkan itulah satu-satunya hal jujur yang bisa dilakukan. Mujizat, sihir, dan mitos bisa menyenangkan dan kita bersenang-senang bersama mereka sepanjang buku ini. Semua orang menyukai cerita bagus, dan saya harap Anda menikmati mitos-mitos yang saya gunakan untuk memulai sebagian besar bab buku ini. Namun, lebih besar harapan saya bahwa dalam setiap bab Anda menikmati sains yang disajikan setelah mitos. Saya harap Anda setuju bahwa kebenaran memiliki sihirnya sendiri. Kebenaran lebih menyihir dalam pengertian terbaik dan paling menarik dari kata-kata tersebut daripada mitos apapun, misteri, rekaan, atau keajaiban. Sains memiliki sihirnya sendiri, yaitu sihir realitas. Tamat. Sampai bertemu di buku selanjutnya, yaitu di segmen Sains dan Teknologi. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.